Semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Di video kali ini kita akan bahas soal suatu kompetisi yang bagus ya untuk adik-adik, yaitunya Kosmi tahun 2023. Kita akan bahas soal bidang matematikanya level ketiga, yaitunya yang bisa diikuti oleh adik-adik yang lagi duduk di kelas 7-9, MTS maupun SMP. Di video ini kita akan bahas soal semifinal nomor 1 sampai nomor 5. Bagi yang ingin melihat pembahasan penyisihannya, itu bisa dilihat di channel saya atau linknya ada di description box. Sebelum kita mulai, saya informasikan bahwa soal-soal ini saya dapatkan dari web resmi Kosmi. Kalau seandainya adik-adik ketik kosmi.com, maka akan muncul tampilan seperti ini dan contoh soalnya ada pada bagian kanan pojok atas. Semoga membantu ya. Oke, di sini kita mulai dari soal pertama. Jika 173 per 61 sama dengan A ditambah 1 per B ditambah 1 per C ditambah 1 per D, maka A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan. Nah, teman-teman, coba kita lihat bahwa pecahan 173 per 61 itu bisa kita ubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya 173 jauh lebih besar daripada penyebutnya yaitu 61. Caranya kita bagi 173 kita bagi dengan 61, itu bilangan bulatnya 2 ya. 2 dikali 61 itu 122, kita kurangkan bersisa 1 ini 5. Karena 51 tidak bisa lagi dibagi oleh 61 karena 51 lebih kecil, maka ini sudah bisa kita tulis pecahan campurannya menjadi 2 kemudian 51 per 61. Jadi 51-nya menjadi pembilang, 61-nya menjadi penyebut. Ini boleh kita tulis sebagai 2 ditambah 51 per 61. Nah, perhatikan soal bahwa ada angka 1 di atas sebagai pembilangnya. Maka adik-adik bisa gunakan trik ini. Kalau pecahan A per B itu bisa kita ganti menjadi 1 per B per A. Sehingga ini jadinya 2 ditambah 1 per 61 per 51. Nah, sekarang 61 atau pembilang itu lebih besar daripada penyebutnya. Berarti bisa kita ganti menjadi pecahan campuran lagi. Kita cari ya, pembagian 61 oleh 51 itu bilangan bulatnya 1. 1 dikali 51 hasilnya 51. Kalau kita kurangkan bersisa 10. Maka pecahan campurannya adalah 1, 10 per 51. Sehingga ini bisa kita tulis 1 ditambah 1 per 1 ditambah 10 per 51. Karena ada lagi angka 1 di sini, kita ubah dulu bentuknya menjadi 1 ditambah 1 per 51 per 10. Nah, 51 per 10 kita cari lagi bentuk pecahan campurannya. Ini 5 ya, 5 dikali 10, 50 bersisa 1. Nah, sehingga pecahannya 5, 1 per 10. Sehingga ini jadinya 2 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 51 per 10 itu 5 ditambah 1 per 10. Nah, kalau kita lihat bentuk yang kita dapatkan sudah sesuai atau cocok dengan bentuk soal. Sehingga A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 5, dan D-nya sama dengan 10. Nah, pertanyaannya adalah A ditambah B ditambah C ditambah D. Maka langsung saja kita tambahkan 2 ditambah 1 ditambah 5, 8 ditambah 10, 18. Maka jawabannya adalah D, 18. Soal nomor 2, misalkan L adalah banyaknya berhala yang mengelilingi Ka'bah pada masa pra-Islam. Jika dibuat suatu lingkaran yang berpusat di titik pusat Ka'bah dengan luas 8L, satuan luas, di dalam lingkaran tersebut dibuat lingkaran-lingkaran sepusat yang diameternya setengah dari lingkaran di luarnya. Luas lingkaran keempat adalah. Nah, di sini kita cari dulu L itu adalah banyaknya berhala yang mengelilingi Ka'bah pada masa pra-Islam.
Nah, banyaknya berhala itu boleh teman-teman cari tahu jumlahnya ada 360 berhala. Maka sesuai dengan soal itu katanya ada lingkaran dengan luasnya itu, luas lingkaran luar adalah 8L atau 8 dikali 360 sama dengan 2880 satuan luas. Kemudian di dalam lingkaran tersebut dibuat lingkaran sepusat yang diameternya setengah dari lingkaran di luar. Luas lingkaran keempat adalah, nah berarti di sini ada 4 lingkaran di dalamnya. Oke. Nah, pertama-tama kita cari dulu berapa R dari lingkaran pertama, R1. Nah, dengan rumus luas pi R1 kuadrat sama dengan 2880 atau R1 kuadrat sama dengan 2880 per pi. Sehingga R1 sama dengan akar dari 2880 per pi. Nah, ini kalau adik-adik cari 2880 itu sama dengan 24 akar 5 per pi. Karena di sini dinyatakan bahwa ada lingkaran di dalamnya yang diameternya setengah dari lingkaran di luarnya. Nah, diameter 2 itu bakalan setengah dari diameter 1. Artinya jari-jarinya juga bakalan setengah dari jari-jari sebelumnya. Nah, kita cari jari-jari yang kedua berarti setengah dari R1 setengah dari 24 akar 5 per pi atau 12 akar 5 per pi. Kemudian R3 berarti setengah dari R2 setengah dari 12 akar 5 per pi atau 6 akar 5 per pi. Kemudian yang terakhir R4 yang mau kita cari setengah dari lingkaran sebelumnya yaitu R3 setengah dari 6 akar 5 per pi sama dengan 3 akar 5 per pi. Nah, karena R4-nya sudah kita ketahui, maka kita bisa cari pertanyaannya. Luas dari lingkaran keempat. Berarti pi R4 kuadrat. Pi dikali 3 akar 5 per pi dikuadratkan. Sama dengan pi dikali 9 dikali 5 per pi. Pi-nya boleh kita coret sehingga hasilnya adalah 45 hasil dari 9 dikali 5. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 3, seekor nyamuk dan lalat terbang lurus dengan lintasan yang sama dengan kecepatan tetap berturut-turut X km per jam dan Y km per jam. Jadi kecepatan nyamuk itu adalah X km per jam, kecepatan lalat itu adalah Y km per jam. Nyamuk terbang 12 menit sebelum lalat, berarti ini selisih waktunya adik-adik. Waktu yang diperlukan lalat untuk menyusul adalah 6 menit. Nah, untuk soal ini, kalau seandainya soal tentang menyusul, kita bisa menggunakan waktu susul dengan rumus kecepatan 1, yaitu orang yang pertama berangkat atau pertama bergerak, dibagi dengan selisih kecepatan dikali dengan selisih waktu berangkat. Kecepatan 1, kita cari dulu apakah nyamuk atau lalat yang terbang duluan. Di sini katanya nyamuk terbang 12 menit sebelum lalat. Berarti nyamuk yang pertama terbang, lalat menyusul. Nah, berarti yang di atas ini adalah kecepatan nyamuk, X km per jam. Karena nyamuk itu menyusul, dialah yang lebih cepat ya. Karena kalau seandainya lalat lebih lambat daripada nyamuk, maka tidak akan pernah menyusul. Jadi lalat lebih cepat, jadi kita kurangkan Y dikurang X km per jam. Ini adalah selisih kecepatannya. Dikali dengan selisih waktu. Selisih waktu itu adalah selisih waktu mereka berangkat atau terbang. Jadinya 12 menit. Dan di sini katanya waktu yang diperlukan untuk menyusul, waktu susulnya adalah 6 menit. Oke, kemudian ini kita selesaikan. Satuannya itu kita abaikan saja. 6 sama dengan
12x, x dikali 12, 12x per y dikurang x. Kali silang, 6y dikurang 6x sama dengan 12x. Kita samakan letak variabelnya, 6y sama dengan 12x ditambah 6x, 6y sama dengan 18x, maka kalau kita sederhanakan, y sama dengan 3x. Jadi di sini kita lihat objektif yang sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Dan kebetulan y sama dengan 3x itu ada jawabannya ya, yaitunya D. Soal nomor 4, segitiga ABC dengan titik A negatif 2,4, B 5,4, dan 0,6 untuk C-nya didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3. Luas segitiga setelah didilatasi adalah. Nah, ada harus ingat kalau dilatasi dengan pusat 0,0 dan skalanya K, maka K-nya di sini 3 ya. Maka untuk mencari bayangannya, X aksen, Y aksennya sama dengan Kx, Ky. Sehingga kalau untuk soal kita 3x, 3y. Inilah bayangannya. Jadi titik minus 2,4 itu bayangannya A aksen sama dengan 3 dikali minus 2. Minus 6, 3 dikali 4, 12. Untuk B 5,4 kita kalikan masing-masingnya dengan 3, hasilnya 15,12. Dan titik C yang 0,-6 juga kita kalikan dengan 3 sesuai dengan rumus, hasilnya 0,-18. Pertanyaannya, luas segitiga setelah didilatasi, berarti adik-adik harus gambar dulu ya posisi dari masing-masing A aksen, B aksen, dan C aksen. Ini adalah minus 6,12, kemudian yang ini 15,12, yang B dan C 0,-18. Nah, kita tahu ya bahwa luas segitiga itu rumusnya alas kali tinggi per 2. Nah, alasnya itu, adik-adik bisa lihat bahwa alasnya adalah AB dan tingginya. Nah, tingginya dari sini adik-adik. Anggap aja ini titik D, D ke C. Nah, untuk mencari AB, kita mutlakkan aja nilai X dari A dan juga B-nya. Karena AB-nya itu mendatar. Berarti mutlak minus 6 ditambah mutlak 15. Mutlak minus 6 itu 6 ditambah dengan 15 itu jadinya 21 panjang alasnya. Kalau yang DC ini kita lihat bahwa ini berada di Y-nya 12 ya. Nah, garis ini Y-nya 12. Karena tinggi itu tegak berarti kita cari nilai mutlak dari Y-nya. Mutlak dari 12 ditambah mutlak dari minus 18. 12 ditambah 18 sama dengan 30. Nah, sekarang kita udah bisa cari luasnya, yaitu 21 untuk alas, tingginya 30 dibagi 2. Maka ini jadinya 630 dibagi 2 sama dengan 315 satuan luas. Jawabannya adalah yang A. Oke, soal nomor 5. Diketahui sebuah balok dengan luas sisi berturut-turut 120, 90, dan 48. Panjang diagonal ruang dari balok tersebut adalah. Kalau seandainya kita gambar ya baloknya adik-adik seperti ini. Diagonal ruangnya adalah yang ini. Dari titik A, anggap ini A, B, C, D, E, F, G, H. Maka salah satu diagonal ruang baloknya adalah AG. Nah, sekarang yang diketahui adalah luas dari sisi. Nah, sisi yang 120 ini mungkin saja berupa panjang kali lebar. Kemudian yang 90 bisa saja berupa panjang kali tinggi. Dan kalau yang 48 itu bisa saja sama dengan lebar kali tinggi. Nah, ini faktor-faktornya sangat banyak ya adik-adik. Jadi kita coba untuk mencari faktor yang sama. Minimal ada 2 faktor yang sama. Oke, coba lihat bahwa 120 itu sama dengan 15 kali 8.
90 itu 15 kali 6 dan 48 8 kali 6. Nah, tampak di sini 8-nya 2 kali, 15-nya 2 kali, 6-nya 2 kali. Berarti kita bisa simpulkan bahwa panjangnya adalah yang 15, lebarnya itu adalah yang 8 dan tingginya 6. Kalau kita lihat untuk pertanyaannya panjang diagonal ruang itu adalah AG, bisa kita cari dengan Pitagoras adik-adik. Nah, AB ini kan panjang, BC ini lebar, dan CG ini tinggi. Nah, sekarang kita tinggal mencari AG yang merupakan diagonal ruang. Nah, rumus untuk diagonal ruang adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, berarti akar dari 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Akar dari 225 ditambah dengan 64 ditambah dengan 36. Akar dari 225 ditambah 100 atau akar dari 325. Nah, ini adik-adik bisa cari 325 sama dengan 25 kali 13. Maka panjang diagonalnya adalah 5 akar 13. Jawabannya adalah yang C. Oke, untuk video ini kita cukup bahas soal 1-5. Nah, setelah ini kita akan coba bahas soal semifinal untuk matematika L3 Kosmi tahun 2023 nomor 6-10. Agar kamu tidak ketinggalan, silahkan di-subscribe channel ini dan juga like serta share ke teman-temanmu agar semuanya punya ilmu yang bertambah tentang kompetisi matematika Kosmi. Terima kasih sudah belajar bersama, sampai jumpa.